Selamat datang di video ini. Matahari buatan Tiongkok telah membuat kemajuan yang signifikan. Menaklukkan material dinding pertama yang dapat menahan suhu ratusan juta derajat, mencapai fusi nuklir yang terkendali dapat secara efektif. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi nuklir, namun sebagai bahan untuk perangkat fusi nuklir, ia harus menghadapi suhu yang sangat tinggi yaitu ratusan juta derajat yang telah menyebabkan kesulitan bagi banyak negara. Namun proyek matahari buatan Tiongkok telah membuat kemajuan yang signifikan baru-baru ini yaitu Tiongkok telah menaklukkan teknologi pembuatan bahan dinding pertama untuk perangkat fusi nuklir. Apa pentingnya bahan dinding pertama bagi proyek matahari buatan tersebut? Apa dampak kemunculannya terhadap industri fusi nuklir Cina? Dalam video ini mari kita pelajari lebih lanjut pemanfaatan energi nuklir merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia, namun hingga saat ini energi nuklir yang kita gunakan berasal dari energi tersebut. Pada akhir tahun 2022 Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California, AS membuat terobosan besar dalam eksperimen fusi nuklir, yaitu perolehan energi bersih yang dicapai dalam reaktor fusi nuklir yaitu jumlah energi baru yang dihasilkan lebih besar dari jumlah energi baru yang dihasilkan sebelumnya. Energi lama yang dikonsumsi penemuan besar ini telah menggairahkan banyak orang dan banyak orang sangat yakin bahwa era penggunaan fusi nuklir akan segera tiba. Banyak orang tidak dapat memahami mengapa kita harus mempelajari fusi nuklir. Bintang yang kita kenal sebagai matahari itu sendiri merupakan medan reaksi fusi nuklir. Melalui ekstrusi internal yang terus-menerus, energi nuklir secara terus-menerus dilepaskan keluar membentuk energi seperti partikel berenergi tinggi dan gelombang elektromagnetik dibandingkan dengan ikan. Perolehan dan kehilangan energi dari fusi lebih kecil daripada pelepasan energi dan lebih bersih serta lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu banyak negara dan investor mulai memperhatikan proyek ini dan secara aktif mendukung pengembangannya. Proyek matahari buatan Cina adalah salah satu perwakilannya tentu saja sementara situasi perkembangan fusi nuklir adalah sangat bagus. Kita juga perlu memperhatikan kemungkinan penerapan fusi nuklir secara komersial. Dan kemajuan penerapannya faktanya saat ini teknologi fusi nuklir terkendali di berbagai negara masih dalam tahap laboratorium dan akan memakan waktu lama sebelum itu dapat diterapkan. Apa yang disebut hasil terobosan hanya dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan waktunya dapat akurat hingga level kedua atau bahkan milidetik. Jika dapat mencapai level yang berbeda maka akan menjadi terobosan besar. Hampir tidak mungkin untuk digunakan dalam sistem pasokan listrik untuk jangka waktu yang begitu singkat. Banyak ahli memperkirakan secara konservatif bahwa dibutuhkan setidaknya tahun 2050 agar fusi nuklir muncul dan diterapkan di pasokan listrik harian. Ini berarti akan memakan waktu lebih dari 20 tahun sebelum kita dapat menggunakan energi yang dihasilkan oleh fusi nuklir tersebut. Alasan utama mengapa sulit untuk mewujudkan penerapan fusi nuklir secara luas pada tahap ini adalah sulitnya menemukan bahan untuk perangkat fusi nuklir. Pertama-tama, sangat sulit untuk menemukan bahan yang tahan terhadap suhu tinggi dan suhu tinggi. Resistensi di sini bukan lagi ratusan atau ribuan suhu tetapi langsung jutaan derajat Celcius. Untuk mencapai operasi yang stabil suhu perlu terus meningkat mencapai 100 juta derajat Celcius. Bayangkan saja pada suhu tinggi 100 juta derajat Celcius, bahan alami apapun di bumi akan berubah menjadi keadaan plasma pada suhu tinggi. Untuk beroperasi secara stabil bahan tersebut harus mampu menahan suhu dan tekanan tinggi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu fusi nuklir tidak hanya memiliki tantangan teknis tertentu, tetapi bagaimana menemukan wadah yang stabil adalah sebuah faktor yang lebih penting dalam mencapai fusi nuklir. Objek terdekat dengan kita yang sedang menjalani fusi nuklir adalah matahari tetapi sangat sulit bagi manusia untuk meniru reaksi fusi nuklir matahari. Pertama-tama, fusi nuklir stelar yang digunakan matahari bergantung pada gravitasi yang kuat dari bintang itu sendiri.
Gravitasi ini membutuhkan N dikali massa bumi untuk mencapainya. Mustahil bagi kita untuk meniru produk sang pencipta ini. Yang kedua, manusia sebelumnya telah menggunakan reaksi fusi nuklir yaitu bom hidrogen. Hanya saja fusi nuklir yang tidak terkendali saat ini ledakan tidak dapat menopang kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang dan kebutuhan pasokan listrik seringkali hanya dapat digunakan sebagai senjata penghancur. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan adalah menemukan kekuatan yang menggantikan gravitasi matahari dan menghasilkan energi fusi nuklir. Setelah bertahun-tahun dinamakan elektromagnetisme. Seperti gravitasi matahari, gaya elektromagnetik juga dapat mengikat plasma dan mempertahankan fusi nuklir. Tentu saja gaya elektromagnetik alami tidak dapat utama mengandung gugus plasma yang begitu tinggi dan gaya elektromagnetik buatan terikat untuk melepaskan panas dalam jumlah besar. Mencari wadah yang cocok untuk membawanya telah menjadi masalah utama dalam penelitian dan pengembangan. Tidak seperti matahari, jika kita ingin menggunakan fusi nuklir kita memerlukan wadah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Selalu ada satu sisi wadah yang selalu menghadap reaktor. Kami menyebut sisi ini sebagai dinding pertama, tidak seperti permukaan lainnya. Dinding pertama paling langsung menanggung energi panas yang kuat dari reaktor, kuat dan tahan panas. Dan pada saat yang sama tujuan utama penggunaan fusi nuklir adalah untuk mengubah energi yang dilepaskan oleh fusi nuklir menjadi energi listrik dan proses ini juga memerlukan partisipasi dari dinding pertama. Oleh karena itu bagaimana menemukan bahan dinding pertama yang meningkatkan beban panas adalah proposisi kunci utama bagi para ilmuwan. Banyak orang mengatakan bahwa dinding pertama menghadapi suhu tinggi, jadi cari saja bahan yang tahan suhu tinggi. Apa kesulitannya? Namun kompleksitas fusi nuklir mengharuskan bahan dinding pertama memiliki banyak sifat sehingga ada lebih dari satu kesulitan dalam penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah radiasi termal yang dilepaskan oleh fusi nuklir bukan hanya sinar inframerah, tetapi juga energi tinggi, seperti sinar X yang biasa terdapat di alam semesta. Sinar-sinar ini mempunyai dampak yang terkenal terhadap struktur materi. Ikatan-ikatan kimia dari banyak zat akan hancur ketika terkena sinar berenergi tinggi tersebut. Dengan kata lain, material dari dinding pertama adalah sangat mudah dihancurkan oleh sinar energi tinggi ini. Kedua, angin matahari yang tidak stabil agak berbeda dari angin yang kita pahami, tidak hanya melepaskan angin matahari yang berselang-seling tetapi juga terus-menerus melepaskan aliran partikel. Partikel-partikel ini sangat aktif dan akan melepaskan diri dari batasan magnet jika tidak hati-hati dan langsung membombardir dinding pertama. Begitu aliran partikel ini mengenai dinding pertama akan rusak dalam berbagai tingkat. Selain itu bahan bakar apapun akan menghasilkan limbah dan hal yang sama berlaku untuk fusi nuklir. Fusi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir yang hebat dari hidrogen, helium, dan atom lainnya. Sehingga abu yang dihasilkan adalah sejenis helium abu, yaitu helium dalam keadaan plasma. Tentunya bahan limbah tersebut tidak dapat terakumulasi di dalam reaktor. Oleh karena itu untuk menjamin pengoperasian normal reaktor, medan magnet khusus perlu disiapkan untuk menghilangkan limbah abu helium ini. Saat ini, dinding pertama perlu dilibatkan, tidak hanya perlu menahan dampak termal abu helium tetapi juga mencoba segala cara untuk menghilangkan kotoran ini untuk menghindari kontaminasi. Reaktor nuklir. Ketiga, alasan mengapa partikel angin berenergi tinggi adalah karena mereka memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Partikel-partikel berkecepatan tinggi ini akan segera menabrak dinding pertama kita jika secara kebetulan mereka dapat langsung melumpuhkan atom-atom di dinding pertama untuk membentuk ion-ion tersebut. Ion-ion yang dikeluarkan akan masuk ke dalam reaktor dan mencemari reaktor nuklir.
Polutan-polutan ini setidaknya dapat menyebabkan terhentinya reaksi nuklir atau paling buruk dapat menyebabkan akibat yang lebih serius. Pada akhirnya fusi nuklir di masa depan akan memanfaatkan fusi hidrogen isotop seperti deuterium dan tritium dan mereka akan menghasilkan neutron selama reaksi. Medan magnet dapat mengendalikan plasma tetapi mereka tidak berdaya melawan neutron tersebut. Oleh karena itu selama proses reaksi neutron yang keluar akan menabrak dinding pertama tanpa terkendali dan mengalami reaksi nuklir dengan atom-atom di dalam dinding pertama. Jika terus seperti ini akan berakibat fatal bagi dinding pertama. Ini mungkin dimulai dengan parameter yang mempengaruhi reaksi, tetapi pada akhirnya seluruh struktur material akan aus dan tidak dapat digunakan lagi. Ringkasnya, dinding pertama reaktor nuklir harus tahan terhadap serangkaian dampak yang disebabkan oleh fusi nuklir. Tidak hanya harus kuat dan tahan suhu, tetapi juga harus menjamin kestabilan molekul kimia. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai fusi nuklir yang terkendali, kita harus terlebih dahulu memikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh material dinding pertama. Setelah memahami permasalahan yang ditimbulkan oleh bahan dinding pertama, mungkin bahan alami manapun tidak mungkin tahan terhadap serangan api seperti itu. Oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan kemungkinan pencampuran beberapa zat untuk membentuk suatu bahan dari perspektif ketahanan panas. Karbon memiliki salah satu titik leleh tertinggi di alam tanpa partisipasi oksigen dapat menahan suhu super tinggi lebih dari 3.500 derajat Celcius yang lebih dari 100 derajat Celcius lebih tinggi dari ketahanan suhu logam tungsten. Pada saat yang sama konduktivitas termal yang baik juga merupakan salah satu karakteristik bahan karbon yang dapat menghilangkan panas secara efektif. Oleh karena itu banyak negara yang menganggapnya sebagai salah satu pilihan bahan dinding pertama. Namun bahan karbon juga memiliki masalah yaitu menyerap hidrogen. Hal ini berarti jika karbon hanya digunakan sebagai bahan dinding pertama maka akan mudah diserap oleh karbon selama reaksi. Pengoperasiannya adalah bahan mentah untuk reaksi telah hilang dan karbon dapat mengubah sifat-sifatnya dan menjadi bahan organik selama proses ini. Dalam jangka panjang gulungan dinding pertama secara bertahap akan hilang dan menjadi tidak berarti. Selain itu tungsten mungkin merupakan panas yang sangat baik pilihan bahan tahan dalam hal menahan suhu tinggi. Tungsten sudah tidak asing lagi bagi kita. Kawat tungsten yang kita kenal merupakan tungsten yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tungsten juga akan menghadapi banyak kendala selama penggunaannya. Yang pertama adalah sulitnya dalam pengolahannya. Tungsten yang kita kenal sulit dan sangat kompleks dalam teknologi pengolahannya dan tungsten saja sudah pasti tidak cukup dalam reaksi reaktor. Dinding pertama perlu menanggung dampak terverifikasi yang beragam, oleh karena itu tungsten lebih merupakan pilihan sebagai lapisan pelindung dan bahan dinding pertama. Masih perlu diperhatikan masalah cara penanganan fusi nuklir sudah menjadi peristiwa besar di dunia energi. Tentunya kajian tembok pertama masih menjadi kunci matahari buatan. Kami yakin ketika kita mengatasi masalah ini maka realisasinya dapat dikendalikan. Fusi nuklir akan segera tiba. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.